Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C3 kelas C akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai simulasi yang sudah kami rancang terkait produk jaket olahraga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Giwangkara Wijayadi dengan NIM 122180090. Saya Aniska Pertiwi, NIM 122180051. Saya Naura Hanawicita, NIM 122180060. Saya Rika Manisha Fitri, NIM 1221862. Berikut akan kami paparkan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan data yang akan diambil, yaitu yang pertama terdapat data lokasi. Nah, pada bagian gudang terdapat dua, yaitu terdapat warehouse fabric dan warehouse accessories. Untuk warehouse fabric sebelumnya diletakkan rak terlebih dahulu, lalu dilakukan grouping berdasarkan warna fabric. Lalu untuk yang kedua terdapat warehouse accessories. Nah, warehouse accessories ini prosedur yang di bagian warehouse accessories sama dengan prosedur di warehouse fabric, yang berbeda hanya pada proses inspeksinya saja. Lalu selanjutnya terdapat proses cutting, yaitu berdasarkan rekap order dari yang diterima bagian PPIC kemudian diupload ke dalam sistem Intelocat. Lalu selanjutnya terdapat pada proses sewing atau penjahitan yang berupa satu spesies celana yang dikerjakan oleh kurang lebih 60 pekerja. Setiap pekerja memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Selanjutnya proses packing, yaitu melakukan pengemasan. Nah, garment dilakukan penyetrikaan terlebih dahulu dengan tujuan untuk menjaga kelembapan garment agar tetap stabil supaya tidak jamuran dan bentuk jaket menjadi lebih rapi. Lalu selanjutnya terdapat nama dan jumlah kapasitas dari mesin. Nah, untuk yang pertama terdapat pola, yaitu meja pola. Jumlah mesin aktualnya terdapat 8 unit dan kapasitasnya sebesar 282,86. Lalu yang kedua terdapat meja potong, yaitu dengan jumlah mesin sebanyak 8 dengan kapasitas 132. Lalu yang ketiga terdapat sablon, yaitu dengan menggunakan mesin sablon berdiri sebanyak 8 unit dengan kapasitas mesin 792. Lalu terdapat mesin sablon duduk, yaitu dengan jumlah mesin 8 dengan kapasitas 792. Terdapat mesin jahit dengan 10 unit dengan kapasitas 116,47. Lalu mesin obras 8 unit dengan kapasitas 132, mesin overdeck 10 unit dengan kapasitas 13,14. Lalu ada meja setrika dengan 3 unit dengan kapasitas 396. Terdapat meja inspeksi dengan jumlah mesin sebanyak 5 dengan kapasitas 233,22. Ada alat labeling, yaitu dengan jumlah mesin sebanyak 3 dengan kapasitas 396. Dan yang terakhir terdapat meja packing dengan jumlah mesin 8 dengan kapasitas 132. Lalu selanjutnya terdapat entitas yang digunakan. Yang pertama itu terdapat shell. Shell merupakan kain utama yang digunakan sebagai bahan baku produk. Yang kedua terdapat kertas pola yang akan digunakan untuk membuat pola jaket. Terus yang ketiga terdapat lining yang merupakan bahan pelapis berupa kain. Yang keempat terdapat interlining yang merupakan kain keras. Lalu yang kelima terdapat zipper atau resleting untuk jaket. Yang keenam terdapat elastik yang merupakan bahan berbentuk pita yang fleksibel. Lalu terdapat price tag atau digunakan sebagai label harga yang berisi merek, harga produk, serta negara pembuatan produk maupun cara penggunaan produk. Lalu selanjutnya terdapat plastik yang merupakan pembungkus dari jaket. Terdapat box packaging yang merupakan tempat pengemasan jaket, dan terdapat per jaket, komponen yang nantinya akan dirakit akan menjadi bentuk jaket, dan yang terakhir merupakan produk jadi yang merupakan jaket. Lalu terdapat jarak antar mesin atau research atau lokasi yang dapat dilihat melalui tampilan di bawah di dalam PDF. Lalu selanjutnya terdapat research. Nah, untuk riset tersendiri kami menggunakan beberapa mesin atau alat tambahan,
Yang pertama terdapat forklift yang kami temui berada pada warehouse material. Forklift digunakan oleh para operator pada proses memindahkan pabrik yang tiba dari supplier ke rak dengan jumlah forklift yang diperlukan. Lalu yang kedua terdapat hand pallet yang merupakan alat angkut yang menggunakan sistem hidrolik untuk mengangkat beban. Lalu yang ketiga merupakan keranjang yang digunakan sebagai alat bantu yang digunakan dalam proses untuk mengantarkan barang ke berbagai lokasi maupun mesin yang akan digunakan. Lalu selanjutnya terdapat ketersediaan operator. Nah, untuk jumlah operator pada masing-masing mesin terdiri dari 8 operator. Operator pada mesin sablon berdiri dan sablon duduk juga terdapat 16 operator dengan masing-masing 8 operator. Operator pada mesin jahit dan mesin obras dengan jumlah 18 operator dengan masing-masing mesin terdiri dari 10 operator mesin jahit dan 8 operator mesin obras. Lalu operator pada mesin overdeck dan meja setrika dengan jumlah 13 operator dengan masing-masing mesin terdiri dari 10 operator mesin overdeck dan 3 operator meja setrika dan operator pada meja inspeksi. Lalu pada meja labeling dan meja packing dengan jumlah operator 16 operator dengan masing-masing terdiri dari 5 operator meja inspeksi, 3 operator meja labeling dan 8 operator meja packing dengan waktu kerja operator dimulai dari jam 8 hingga jam 4 dengan waktu istirahat pada pukul 12 hingga pukul 1 siang. Selanjutnya, alur proses produksi. Yang pertama itu melakukan pembuatan pola pada meja pola. Dengan data waktu proses yang kami mengambil dari 10 dan menggunakan hasil Starfit sebanyak P197. Yang kedua, memotong pola pada meja potong dengan alat mesin potong. Nah, ini menggunakan 10 lagi dengan hasil Starfit P420. Lalu yang ketiga, menyablon pada mesin sablon berdiri dengan alat sablon dengan hasil Starfit P23. Lalu selanjutnya terdapat menyablon pada mesin sablon duduk dengan hasil Starfit P23 juga. Lalu yang selanjutnya menjahit pada mesin jahit yaitu dengan hasil Starfit P681. Lalu menjahit pada mesin obras dengan hasil Starfit P160. Lalu menjahit pada mesin overdeck dengan hasil Starfit P321. Lalu melakukan ironing atau setrika yaitu dengan hasil Starfit P61, lalu melakukan inspeksi atau dengan menggunakan manual yaitu dengan hasil Starfit P61, lalu melakukan labeling dengan alat tagging yaitu hasil Starfitnya P9,4, lalu yang terakhir melakukan packing yaitu dengan hasil Starfit P271. Lalu selanjutnya untuk data waktu kedatangan menggunakan 10 dari waktu, jadi nanti menghasilkan hasil Starfit sebanyak P266. Nah, selanjutnya terdapat aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Yang pertama mengantar kertas pola ke meja pola dengan peralatan manusia dengan waktu 3 menit. Lalu kedua mengantar shell, lining atau interlining ke meja potong kain dengan menggunakan forklift sebanyak 4 menit. Lalu mengantar plastik dan box packaging ke meja packing dengan hand pallet, waktunya 7 menit. Lalu mengantar zipper dan elastik ke meja jahit dengan hand pallet dengan waktu 5 menit. Mengantar price tag ke meja labeling dengan hand pallet dengan waktu 7 menit, mengantar dari meja pola ke meja potong dengan menggunakan keranjang dengan waktu 2 menit, lalu mengantar dari meja potong ke mesin sablon berdiri maupun ke mesin sablon duduk itu menggunakan keranjang dengan waktu masing-masing 2 menit, lalu mengantar dari mesin sablon berdiri dan duduk ke mesin jahit menggunakan keranjang dengan waktu 2 menit, lalu mengantar dari mesin jahit ke mesin obras dengan keranjang menggunakan waktu 2 menit, mengantar dari mesin obras ke mesin overdeck dengan keranjang selama 2 menit, mengantar dari mesin overdeck ke setrika, lalu mengantar dari meja setrika ke meja inspeksi, lalu mengantar dari meja inspeksi ke meja labeling, lalu mengantar dari meja labeling ke meja packing, dan yang terakhir mengantar dari meja packing ke gudang barang jadi dengan masing-masing waktu 2 menit dan yang terakhir 3 menit. Lalu untuk arrival, untuk dari dapat dilihat pada PDF, terdapat dari
arrival menuju gudang bahan baku, lalu komponen, alat angkut, jumlah unit yang akan datang, frekuensi kedatangan, waktu antar kedatangan. Ditampilkan dalam PDF. Tujuan dan parameter yang digunakan adalah untuk tujuannya mengoptimalkan waktu proses, lalu untuk parameternya yaitu average proses. Berikut merupakan layout yang telah kami buat. Berikut pro model yang telah kami buat. Yang pertama, kami menginputkan terlebih dahulu layout dari yang sudah kami buat. Kemudian kami menginputkan location berupa gudang bahan baku, meja pola, meja potong, meja sablon berdiri, meja duduk, meja jahit, meja obras, meja overdeck, meja setrika, meja inspeksi, meja labeling, meja packing, gudang barang jadi dan shipping dengan kapasitas dan unit yang sudah tertera di dalam laporan yang telah kami buat. Kemudian terdapat entitas yang kami masukkan hanya 3 yang merupakan komponen utama dari pabrik garment ini. Yang pertama ada shell roll, kedua ada jaket, dan yang ketiga ada kain shell dengan speed yang sudah ditentukan. Kemudian terdapat pad network, di mana pad network ini digunakan untuk menunjukkan alur dari produksi. Jadi alur dari produksi ini dari gudang bahan baku ke meja pola, kemudian dari meja pola ke meja potong, dari meja potong memecah menjadi 2, yaitu ke mesin sablon berdiri dan mesin sablon duduk. Kemudian dari mesin sablon berdiri dan mesin sablon duduk lanjut ke mesin jahit, kemudian dari mesin jahit diberikan kepada mesin obras, kemudian dari mesin obras ke mesin overdeck, dari mesin overdeck ke meja setrika, dari meja setrika ke meja inspeksi, kemudian dari meja inspeksi ke meja labeling, dari meja labeling ke meja packing, kemudian dari meja packing ke gudang barang jadi, dan dari gudang barang jadi ke shipping. Kemudian untuk resource-nya yang kami gunakan terdapat forklift, hand pallet, keranjang, kemudian operator. Terdapat operator yang kami gunakan. Namun untuk perpindahannya sendiri kami menggunakan hanya forklift, hand pallet, dan keranjang. Untuk unitnya sendiri sesuai dengan pengumpulan data. Kemudian terdapat arrival, di mana kuantitas yang datang berjumlah 3.000 dengan 1 kali kedatangan per harinya sejumlah 3.000. Kemudian terdapat proses, di mana dari proses-proses ini waktu proses yang digunakan dihasilkan dari starfit yang telah kami lakukan. Jadi untuk prosesnya sendiri dari meja pola ke meja potong, kemudian dari meja potong masih berupa shell roll ke mesin sablon berdiri dan mesin sablon duduk. Kemudian dari sablon berdiri berupa kain shell, outputnya berupa kain shell, destination-nya ke meja jahit. Kemudian dari mesin sablon duduk berupa kain shell juga, outputnya kain shell, destination-nya ke mesin jahit juga. Kemudian dari kain shell dari mesin jahit, outputnya kain shell, destination-nya ke mesin obras. Kemudian kain shell dari mesin obras menghasilkan output kain shell yang ditujukan ke mesin overdeck. Kemudian dari mesin overdeck berupa kain shell diberikan kepada meja setrika berupa jaket. Kemudian dari meja setrika dengan input jaket menghasilkan output jaket, destination-nya ke meja inspeksi. Kemudian dari meja inspeksi berupa jaket, destination-nya ke meja labeling berupa outputnya itu berupa jaket. Kemudian dari location-nya meja labeling dengan inputan jaket menghasilkan output jaket ke destination-nya itu meja packing. Kemudian dari meja packing ke gudang barang jadi dengan outputnya itu jaket.
Kemudian dari gudang barang jadi dengan output jaket dikirim ke shipping. Mungkin akan saya start tadi. Mungkin saya sedikit percepat agar tidak memakan waktu yang lama. Jadi di sini bisa dilihat aliran dari yang sudah kami buat dari pet network yang tadi, dari gudang bahan baku, resource-nya berjalan mengantarkan dari gudang bahan baku ke meja pola, ke meja potong, mesin sablon berdiri, mesin sablon duduk, mesin jahit, mesin obras, mesin overdeck, dan lainnya. Dan juga entitasnya juga bergerak dari gudang bahan baku ke shipping. Ini kami run hingga 10 kali agar nanti outputnya dapat bermacam-macam. Ini untuk melihat hasilnya, klik yes. Kemudian replication all untuk melihat keseluruhan percobaan tadi. Di sini terdapat report berupa general, di mana terdapat name dan value-nya. Kemudian di sini terdapat report location-nya, ada replication, ada schedule time, capacity, total entities, average time per entry, average content, maximum content, current content, dan utilization. Kemudian ada location. Di sini ada replication juga, ada schedule time, ada persentase empty-nya, kemudian ada persentase part occupied, terus ada persentase full-nya dan persentase downtime-nya. Kemudian untuk report resource-nya, di sini terdapat replication, unit, schedule time, number time use, average time per usage, average time travel to use, average time travel to park, block in travel, dan utilization. Kemudian terdapat resource tab-nya. Terdapat schedule time, terdapat persentase in use, persentase travel to use, persentase travel to park, persentase idle, dan persentase downtime-nya dari forklift dan pilot dan keranjang. Kemudian terdapat file to travel, terdapat location name sama total file-nya. Kemudian di sini terdapat entity activity, di mana terdapat output atau total exit-nya, terdapat entitas current quantity in system, kemudian terdapat average time in system, terdapat average time in move logic, kemudian terdapat average time in process operation, di mana nanti waktu proses ini yang akan kami gunakan untuk uji verifikasi dan validasi dan digunakan untuk skenario-nya. Uji validasi dengan menggunakan average operation seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan waktu proses produksi yang dilakukan. Baik, untuk hipotesa yang digunakan dapat dilihat pada layar. Jika rata-rata variabel aktual sama atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil simulasi, maka H0 dapat diartikan bahwa produksi sudah optimal, sedangkan jika rata-rata variabel aktual
tidak sama atau terdapat perbedaan yang signifikan, maka H1 dapat diartikan bahwa produksi belum optimal. Untuk melakukan verifikasi, bila dibutuhkan data berupa data aktual dan data simulasi yang sudah dilakukan dengan 10 repetisi. Lalu dilakukan pengujian statistik menggunakan software IBM SPSS yang dapat dilihat pada layar. Dari hasil tersebut dilihat bahwa sigma yang dihasilkan 0,362 dan T hitung adalah min 0,1,011. Karena sigma lebih besar dari alfa atau 0,362 lebih besar dari 0,05 dan T tabel lebih besar dari T hitung atau 1,833 lebih besar dari minus 1,011, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya dilakukan pengujian F menggunakan software IBM SPSS yang juga dapat dilihat pada tabel pada layar. Dari hasil tersebut didapatkan bahwa sigma lebih besar dari alfa atau 0,362 lebih besar dari 0,05 dan F tabel lebih besar dari F hitung atau 5,59 lebih besar dari 1,021. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dari kedua pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa data waktu proses produksi tersebut valid dan terverifikasi. Skenario sistem pada pabrik garmen. Berikut ini merupakan usulan sistem dengan tujuan untuk mengoptimalkan sewaktu produksi. Terdapat 3 skenario. Skenario yang pertama yaitu meningkatkan arrival atau kedatangan bahan baku menjadi 3 kali setiap 2 jam, di mana pada sistem sebelumnya sebanyak 1 kali sehari. Kemudian skenario yang kedua mempersingkat waktu istirahat menjadi 40 menit, di mana pada sistem sebelumnya lama waktu istirahat yaitu 1 jam. Kemudian skenario yang ketiga yaitu menambah arrival atau kedatangan bahan baku menjadi 4.000. Selanjutnya, total waktu produksi dari ketiga skenario tersebut terdapat 10 replikasi yang dapat dilihat pada tabel 4, total waktu produksi. Di mana pada sistem pertama merupakan sistem awal, sistem kedua merupakan skenario 1, sistem ketiga merupakan skenario 2, sistem keempat merupakan skenario ketiga. Selanjutnya, dari hasil yang telah didapatkan, maka dilakukan pengujian dengan metode Bonferroni dengan tujuan untuk menentukan sistem mana yang lebih baik. Kemudian hasil perhitungan dengan metode Bonferroni dapat dilihat pada tabel kelima. Perbandingan sistem dengan tingkat kepercayaan sebesar 80% dengan target untuk meminimasi waktu produksi dengan hasil perbandingan yang dapat dilihat pada tabel ke-6. Dengan hasil perbandingan antara sistem. Pada tabel ini didapatkan bahwa sistem yang terbaik yaitu sistem pertama atau pada simulasi awal sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan. Jadi pada pabrik garmen dengan produksi jaket olahraga di kelompok C3 ini, dengan kedua uji statistik yang dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa data output produksi tersebut valid dan terverifikasi. Bahwa produksi yang dilakukan sudah optimal. Dengan dilakukannya juga pengujian dengan metode Bonferroni dengan tingkat kepercayaan yaitu 80% dan target minimasi atau mengoptimalkan waktu produksi, dapat disimpulkan juga bahwa sistem terbaik yaitu sistem pertama yaitu pada simulasi awal sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan. Sekian pemaparan hasil diskusi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.